Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini untuk bahan perkuliahan pekan ini akan kita coba buat ya aplikasi masih berkaitan dengan panel project aplikasi kasir, di mana nanti dalam aplikasi ini digabungkan ya, kita gabungkan fasilitas atau fitur pengurutan data atau sorting, dan juga fitur searching ya. Jadi nanti ada dua menu utama atau mungkin jadi sub menu utama dalam aplikasi untuk mengurutkan data produk atau data barang. Setelah itu nanti bisa kita lakukan pencarian data barang atau produk. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan di kelas, untuk sorting dan searching ini saling berkaitan. Jadi eh, searching atau pencarian data akan menjadi lebih efektif ya, akan lebih efisien juga ketika datanya sudah dalam kondisi urut atau sudah dilakukan pengurutan. Jadi syarat ya, syarat untuk dilakukan searching, syarat kita melakukan pencarian data itu datanya harus diurutkan atau array-nya ya, array-nya yang kita akan pakai untuk menyimpan data itu sudah dalam kondisi terurut. Jadi ini syarat ya untuk metode atau algoritma sorting apapun. Jadi syaratnya untuk dilakukan searching itu harus kita sorting terlebih dahulu. Baik, jadi nanti kita akan terapkan algoritma atau metode bubble sort saja yang paling mudah dalam aplikasi ini. Kemudian kita lanjutkan dengan implementasi sequential search yang juga paling mudah atau paling sederhana. Oke, jadi kita akan mulai membuat programnya. Saya mulai dengan membuat package baru. Nanti kalian juga bisa membuat dari project baru, silahkan. Tapi di saya ini contohnya adalah mulai dari package baru ya. Misalnya kita beri nama sort search gitu ya. Misalnya ya. Jadi ini kombinasi sorting dan searching. Oke, kemudian kita buat kelas baru, misalnya aplikasi kasir. Versinya sudah versi yang kesekian karena ini kita update tiap pertemuan. Kalau nanti kalian buatnya dalam satu package, ada konflik nama yang sama, tinggal diberi nomor aja di belakangnya ya untuk membedakan dengan aplikasi-aplikasi kasir sebelumnya. Oke, kita klik next. Baik, muncul tampilan default seperti ini. Ya, kita akan mulai dengan membuat void main ya, PSVM. Kita tab, kita siapkan mainnya. Kemudian untuk input kita import scanner ya, Java util.scanner ya. Oke, nanti untuk menampung input pilihan menu dari user sekaligus mungkin input data dari user. Kemudian kita buat variabel scannernya ya atau objek scannernya. In, kemudian kita buat variabel untuk pilihan menu, pilih satu dan pilih dua ya. Pilih satu nanti kita pakai di menu utama, pilih dua nanti kita pakai di sub menu ya, di sub menu. Jadi ada menu utama, ada sub menunya nanti. Kalau nanti program ada pilihan yang ketiga ya, kita buat variabel pilih tiga ya, supaya apa? Supaya tidak overlap antara satu
pilihan loop dengan pilihan yang lainnya. Baik, kemudian kita buat variabel array-nya ya. Variabel array-nya kita buat. Yang pertama kita buat variabel array dengan tipe data string. Ini untuk data barang ya, data barang yang atau data produk yang akan dijual ya. Eh, saya langsung pakai metode inisialisasi ya. Jadi ini langsung kita tentukan data barang ya saat dibuat, saat deklarasi dengan cara eh, menuliskan ya data-data barang di dalam tanda kurung kurawal buka tutup ya. Ini cara lain ya, cara lain. Kalau cara biasa kan kita buat array-nya kemudian kita isi satu-satu ya per elemen. Itu boleh juga. Tapi karena ini untuk mempersingkat waktu, langsung kita bisa tuliskan di sini data barang. Misalnya data barangnya ada tas, kemudian ada eh, sandal, sepatu lah mungkin ya. Ada sepatu, kemudian ada topi, kemudian ada sandal, kemudian terakhir jaket misalnya ya. Jadi ini produknya UMKM, jadi fokus kita di UMKM. Kemudian array yang kedua kita gunakan untuk menyimpan harga produknya ya, harga barangnya. Misal kita buat array integer berupa angka, sama kita lakukan inisialisasi langsung harganya sesuai dengan urutan produk yang sudah kita buat di array barang ya. Jadi kita tulis harganya untuk tas, misalnya tas itu harganya 100.000. Jadi kalau integer tidak perlu tanda petik dua ya. Jadi kalau petik dua hanya kita pakai untuk string ya, tipe data string. Kemudian sepatu harganya mungkin 150.000 misalnya. Kemudian topi kita jual murah misalnya 25.000. Kemudian untuk sandal kita jual 50.000. Kemudian jaket kita jual 200.000. Ya, misalnya seperti ini. Baik, oke, ini eh, datanya seperti ini. Kita lihat di sini bahwa array barang dan array harga tidak urut ya datanya, tidak urut. Jadi random acak. Ya, nanti dari data awal seperti ini kita akan buat source code, kita buat script untuk mengurutkan datanya. Baik, oke. Kemudian kita masuk ke menu utama ya. Kita gunakan loop do while. Jadi pastikan langsung ada pasangannya seperti ini, kurung kurawalnya. Jangan ditunda ya, sekali-kali jangan ditunda ya. Pak, saya tulis kurung kurawalnya nanti. Oh, jangan. Kenapa? Karena nanti kalau source code sudah terlalu banyak, kita lupa ya. Ya, tutupnya ada di mana. Jadi biasakan ada kurung kurawal langsung ada tutupnya. Baik, kita gunakan loop duel untuk kerangka menu utama. Pilih satu yang kita cek ya, pilih satu tidak sama dengan tiga misalnya ya. Kenapa tiga, Pak? Karena opsi yang kita buat misalnya ya menunya hanya dua, jadi ketiganya nanti adalah exit. Oke, kita buat tampilan awalnya, kita beri slash n supaya nanti ganti baris dengan tampilan sebelumnya. Aplikasi kasir misal ya. Kemudian kita buat menunya ya. Menu pertama untuk transaksi misalnya, untuk penjualan, pembelian. Kemudian menu kedua untuk data eh, barang misalnya ya, master barang. Jadi skenario nanti eh, user bisa memilih dua opsi ini.
Kalau untuk melayani transaksi dari pembeli, maka dipilihlah opsi satu. Ya, opsi satu itu isinya nanti adalah source code yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Di mana user nanti bisa memilih barang, memasukkan jumlah barangnya berapa, sampai nanti muncul total belanjanya berapa. Itu nanti masuknya di menu satu, ya, transaksi. Sedangkan untuk menu dua itu nanti lebih tepatnya untuk admin misalnya, ya, untuk admin, ya, untuk melakukan misal nanti kita buat skenario untuk melakukan perubahan harga barang, ya. Jadi nanti di menu 2 admin bisa merubah harga barang. Oke, yang ketiga exit, ya. Jadi selesai. Oke, kemudian kita beri eh, input untuk memilih, ya. Jangan lupa pakai print, ya, bukan print line supaya tampilannya rapi. Pilih satu, scanner dot next. Ya. Baik, ini kerangka menu utama, ya. Kita coba tes run, jadi kita pastikan menunya sudah berjalan dengan baik sesuai rencana. Kita tes run dulu. Oke, kita pilih satu, kembali ke menu utama, kita pilih dua, kembali, kita pilih tiga, exit, ya. Jadi sudah sesuai. Next, kita kembali ke source code, kita switch, ya. Kita switch, pilih satu. Ya. Sekali lagi kurung kurawal buka, langsung tutup, ya. Jangan ditunda. Sekali ditunda nanti bingung pasti kita, ya. Pasti bingung nanti. Oke, pilih satu. Case-nya ada tiga, ya. Case satu, break. Kemudian case dua, break. Ya, kita buat kerangkanya dulu. Case tiga. Nah, kalau case tiga, karena case terakhir tidak diberi break, tidak masalah, ya. Kita beri notif, shout, terima kasih misalnya, ya. Oke, case satu. Ya, nanti di case satu muncul eh pilih barang misalnya, ya, muncul pilih barang. eh jadi P1 nanti modenya mode pilih barang, saut karena mau pembeli mau memilih barang, ya, pilih barang, ya. Nanti kita beri opsi juga, saut misalnya pilih berdasarkan urut urut nama misalnya, ya. Ya, jadi nanti pembeli itu bisa memilih barang berdasarkan urut namanya. Saut yang kedua misalnya urut harga, ya, misalnya, ya. Misalnya kita tampilkan nanti daftar barang sesuai dengan urutan harganya. Ya. Oke, kemudian kita buat input eh, untuk pilih duanya, pilih berapa. Ya, kita masukkan ke variabel pilih dua, ya. Hati-hati, ya, pilih dua bukan pilih satu, ya, supaya nanti enggak overlap, ya. Overlap dengan pilih satu, kita simpan di variabel yang berbeda. Di skenario-nya begini, nanti ketika user memilih satu transaksi, maka muncul mau memilih barang, kan. Jadi ketika transaksi itu mau diurutkan berdasarkan namanya atau berdasarkan harganya. Untuk video ini nanti kita akan bahas satu saja, ya. Kita akan bahas satu saja untuk sortingnya, urutannya. Kita pilih nanti yang urut harga saja, ya, urut harga. Nanti urut namanya untuk latihan di rumah. Baik, jadi pilihannya nih urut nama atau urut harga. Ya, setelah dimasukkan user, kita switch pilih dua. Ya, jangan lupa, ya, pilih dua bukan pilih satu. Kurung awal buka langsung ditutup, ya. Supaya apa? Pertama supaya rapi, ya. Jadi eh, tabnya itu jelas, ya. Eh, Lurusnya itu jelas, ya. Itu kalau kita langsung beri kurung awal tutup. Kemudian yang kedua pasti aman, ya, pasti berpasangan. Jadi langsung ada bukanya nyambung dengan tutupnya. Otomatis seperti ini. Aman, ya.
Kita buat case 1 break, kemudian case 2 ya break. Misalkan seperti ini. Ya, oke, ini eh kita akan isi yang case 2 ya. Jadi case satunya untuk latihan mandiri. Case 2 kita akan urutkan array tadi ya, daftar produk, daftar barang, dan harganya. Ya, kita urutkan berdasarkan harganya. Ya. Oke, kita gunakan algoritma bubble sort ya. Kita gunakan algoritma bubble sort. Ya, yang pertama kita gunakan loop ya. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, kita ganti dengan size-nya array harga. Jadi tadi ada array harga, kita akses properties length-nya. Seperti ini ya. Jadi for i sama dengan 0, i lebih kecil dari harga dot length. Ini. Kemudian yang kedua, kita buat loop lagi di dalamnya for i, ya, yaitu for j. Kita mulai dari j sama dengan 0, j lebih kecil dari array harga dot length min 1 ya, length min 1. Ya, jadi ini isinya dari uh, bubble sort ya. Jadi loopnya dari i 0 sampai length, kalau loop j-nya dari j 0 sampai dengan length min 1. Kemudian ya pastikan ya langsung ada pasangannya seperti ini. Ya, jangan diketik manual. Jadi kalau kita pakai template for, kita tab, itu otomatis nanti ada patternnya sudah ya. Tinggal kita ubah-ubah angkanya saja. Kemudian kita bandingkan ya array harga indeks C apakah lebih besar dari harga indeks C plus 1. Kurung kurawal buka tutup ya. Dipastikan langsung kurawal buka tutup. Jika harga indeks C itu lebih besar dari C plus 1, artinya yang di depan lebih besar dari yang di belakang ya, maka lakukan pertukaran data. Integer temp ya, diisi dengan harga C, kemudian harga C, harga indeks C, diisi dengan harga indeks C plus 1, ya, ditukar dengan sebelahnya, dan sebaliknya harga C plus 1 itu diisi dengan temp. Di datanya ditukar. Nah, ini terus di loop ya, di loop. Ketika loop bubble sortnya selesai di sini, ya, kurung kurawal di sini, maka kita bisa tampilkan hasil pengurutannya. Kita buat daftar barang misalnya, atau daftar produk nanti ya. Oke, kita panggil dengan loop saja ya, for integer i ya. I lebih i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari harga ya, array harga dot length ya, kita tampilkan ya. Kita punya dua array tadi ya, array nama barang dan array harga barang. Kita tampilkan dua-duanya. Jadi sama seperti aplikasi kasir kan, ada nama barang, ada harganya. Kita buat skenario seperti itu. Yang di depan kita tampilkan dulu nomor urut. Kita manfaatkan variabel i dengan menambahkan dengan 1 supaya dimulai dari 1 nanti yang muncul. Ya, kemudian kita beri tanda titik, kemudian eh, nama barangnya kita tampilkan dari array barang ya. Kita akses dengan memanfaatkan indeks i, kemudian kita sambung dengan harganya ya. Misalnya harganya kita letakkan dalam kurung kurawal di antara kurung siku ya. Harga indeks ke i. Misalnya seperti ini. Kita tutup dengan kurung siku juga.
Misalnya begini ya. Jadi nanti ketika sudah diurutkan, muncul tampilan daftar barang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baik, kita cek tes run ya. Kita coba tes run, urut nama, urut harganya apakah sudah berjalan. Oke, kita pilih menu transaksi satu, kemudian kita pilih urut berdasarkan harga ya dua. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, muncul di sini. Harganya mulai dari 25.000, 50, 100, 150, 200. Artinya sudah urut ya. Harga sudah berhasil kita urutkan ya. Tapi ternyata ada problem di sini ya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah eh, harganya berubah pemilik gitu ya. Ya, harganya berubah pemilik ya. Ya. Kenapa begitu maksudnya? Nah, ini kita lihat 50.000 itu jadi miliknya sepatu. Topi yang semula hanya 25.000 itu jadi berubah 100.000. Nah, ini datanya nggak sinkron gitu ya. Data harga sudah kita urutkan tapi nama barangnya nggak ikut berubah. Nah, ini problemnya ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena yang kita lakukan pertukaran itu hanya array harga saja. Ya, padahal kita asumsinya harga dan barang itu satu kesatuan. Iya, satu kesatuan. Jadi kalau di indeks nol maka ya harga di indeks nol, barangnya di indeks nol. Sehingga konsekuensinya ketika kita lakukan pertukaran di sini, isi dari array harga, maka isi dari array barang juga harus kita tukar. Jadi kita perlu menambahkan script untuk menambah atau menukar eh, barang ya, tukar barang juga ya, tukar barang juga. Kita buat tambahan script string time 2 misalnya untuk barang indeks C ya sama sebenarnya, hanya kita buat variabel yang berbeda. Kemudian barang indeks C kita isi dengan barang indeks eh, C plus 1, sedangkan barang indeks C plus 1 kita isi dengan temp 2. Nah, jadi seperti ini, kita tambahkan script. Jadi ketika harga barangnya ditukar posisi, maka nama barangnya juga kita tukar. Oke, kita coba tes run lagi ya. Kita akan coba bandingkan ya hasil yang lama dengan yang baru. Oke, kita masuk transaksi. Kita pilih urut berdasarkan harga. Ya, berhasil. Kita lihat hasil akhirnya. Nah, ini sekarang hasil akhirnya. Kita coba bandingkan. Jadi topi harganya 25.000 ya. Sandal 50.000, tas 100.000, sepatu 150, jaket 200. Ya, ini sudah sesuai. Ya, bandingkan ini ya. Ya, ini kacau ini yang awalnya. Tapi setelah kita ubah ya berhasil ya. Jadi sekarang sudah nama barangnya ikut berubah ya. Ikut bertukar ya, ikut bertukar. Jadi harganya sesuai dengan eh, barangnya atau produk. Baik, kita stop. Oke, jadi eh, sortingnya sudah berhasil kita lakukan. Jadi data sudah bisa kita urutkan berdasarkan harga ya, berdasarkan harga. Oke, lanjut berikutnya. Jadi untuk yang sorting berdasarkan nama, nanti silahkan dibuat sendiri ya untuk latihan. Ya, latihan mandiri untuk sort berdasarkan nama. Bisa dilihat di modul ya, lihat di modul. Ini ada tips-tipsnya untuk sorting nama barangnya. Lihat di modul, lihat contoh di modul. Kenapa perlu ada treatment khusus? Karena tipe datanya adalah string ya, bukan angka.
Oke, kita sekarang lanjutkan ke case 2-nya ya. Case 2 ini master barang ya, master barang. Di menu master barang misalnya kita buat eh, kita buat fitur untuk kalau di case 2 tadi eh, pilih barang ya, ini case 2 ini ubah barang misalnya ya. Jadi ubah data barang ya, misalnya ya. Apa opsinya? Misalnya pertama ubah harga ya. Kemudian yang kedua misalnya ubah nama misalnya ya. Nama barangnya diubah misalnya. Kenapa? Karena ada versi baru misalnya. Oke. Kemudian kita buat input untuk pilihannya. Ya, pilih yang berapa. Nah, jangan lupa pakai print, bukan print lab. Oke, kita akses pilih dua sama dengan sc.next in. Nah, kemudian kita switch pilih dua. Jadi kerangkanya mirip dengan yang case pertama. Case satu break, case dua juga break. Oke. Baik, kita akan ubah harga ya. Jadi kita fokus di case satu saja. Ya, skenarionya ketika melakukan perubahan harga itu admin mencari dulu ya. Admin mencari dulu eh, nama barang yang akan diubah ya. Dicari dulu ya. Setelah ketemu baru nanti diubah harganya. Baik, jadi kita buat input untuk nama barang ya. Nama barang apa? Ya, kita buat input ketika memilih satu ya, ubah harga. Kita buat variabel temporary nm misalnya. Itu sc.next ya. Ya, kita akan cari nama barang. Ya, kemudian kita siapkan variabel boolean ya. Boolean ketemu. Ya, misalnya inisialnya adalah false. Ya. Ini untuk menampung nanti status apakah barang ditemukan ataukah tidak ya, dalam pencarian. Oke, setelah nama barang dimasukkan oleh user, kita gunakan pencarian sederhana saja. Kita pakai for ya, sequential. Dimulai dari i sama dengan 0 i sampai dengan i lebih kecil dari barang ya. Jadi bukan harga tapi barang. Karena data barang disimpan di array barang. Kemudian kita lakukan pengecekan ya. Kita lakukan pengecekan. If jika ya. Jika nama ya, variabel nama yang dimasukkan oleh user ya, itu kita bandingkan dengan eh, equals ya, kita panggil metode equals saja ya, equals ignore case. Jadi kita bandingkan input nama dengan isi nama barang di array barang ya. Apakah equals atau tidak, sama atau tidak. Ignore case itu berarti huruf besar huruf kecil di diabaikan, diabaikan. Kita panggil metode equals ignore case misalnya ya, dengan array barang indeks ke i ya, di seperti itu, kurung kurawal buka tutup. Nah, ini actionnya nanti apa? Jadi kalau ketemu atau equals, jadi equals itu sama, maka what to do, apa yang dilakukan di sini. Ya, sesuai skenario, ketika nanti kita akan mengubah, berarti kita akan masukkan data harga barang yang baru. Ya. Sebelumnya bisa kita tampilkan harga yang lama, misalnya untuk komparasi ya, Saud harga lama ya, sebagai pembanding ya. Ya, ini plus eh, harga dot indeks ke i ya. Ya, kita tampilkan harga indeks ke i. Kemudian kita buat input untuk harga baru ya. Harga baru. Kita masukkan berapa?
Nah, nanti kita tampung di array harga langsung ya. Harga indeks I ya di eh, kita langsung masukkan di situ harga barunya sc dot next ini. Seperti ini ya. Oh ya, jangan lupa variabel ketemunya kita update ya di atas ini. Ketemu diisi true. Ya, oke. Jadi equals berarti ketemu, ketemunya di set true. Ya. Kita masukkan harga baru, ya langsung disimpan ke array. Kemudian kita bisa break ya. Jadi setelah ketemu loopnya tidak perlu dilanjutkan ya kalau ketemu ya. Jadi ketemu, update harganya, setelah itu break, loopnya berakhir. Nah, setelah loopnya berakhir di sini, ya itu kita cek ya di bawahnya ini for ini kita cek apakah ketemu, ya apakah ketemu atau else, ya. Nah, ini opsinya. Jika ketemu tadi dalam loop, maka kita bisa notif misalnya eh, south misalnya ya harga berhasil diubah. Ya, misalnya ya, kita tampilkan eh, harga plus barang dot i misalnya ya dot indeks idx misalnya ya. Indeksnya nanti kita buat variabel di dalam sini ya untuk menyimpan indeksnya. Idx integer idx sama dengan eh, min 1 misalnya. Ya, ini ketika ketemu true, indexnya kita simpan dengan nilai i. Idx diisi dengan i. Nah, supaya nanti kesimpan ya posisinya berapa. Nah, nanti di sini ditampilkan harga barang indeks idx itu berapa. Ini plus harga dot idx. Oke, ini kurang plus. Jadi nanti muncul setelah berhasil diubah harga barang indeks itu adalah harga indeks ya. Itu kalau ketemu. Kalau else berarti tidak ketemu ya. South barang tidak ada. Misalnya seperti itu. Ya. Di jika ketemu tampilkan notif harga berhasil diubah, harga barang apa ya itu harganya berapa. Yaitu untuk ubah harga ya, ubah. Jadi kita coba sekarang untuk mengubah harga. Kita tes run. Oke, kita masuk transaksi dulu untuk mengurutkan ya. Di eh, supaya nanti searchingnya maksimal ya, optimal. Kita masuk transaksi, kita urutkan berdasarkan harga. Oke. Oke, setelah urut berdasarkan harga, ya, kita masuk ke menu master barang. Kita ubah harga ya, kita pilih satu. Nah, nama barang kita cari misalnya tadi topi misalnya. Kita cari topi. Nah, harga lamanya 25.000. Kita diminta masukkan harga baru misalnya naik jadi 27.500 misalnya. Kita simpan, oke. Ya, kita lihat harga topi sekarang menjadi 27.500.
Ya, kita cek misalnya ya, apa benar ini harganya dari 27.500, kita masuk ke transaksi, ya kita lihat urut harga ya. Ya, kita lihat datanya di sini. Ya, jadi terlihat di sini harga topi sudah berubah yang semula 25.000 menjadi 27.500. Ya, baik. Jadi ini skenarionya, ya skenarionya untuk melakukan pengubahan harga ya, pengubahan harga. Untuk opsi yang kedua itu nanti silakan bisa dilanjutkan sendiri ya untuk ubah nama ya. Ini buat latihan ya, latihan di rumah. Jadi kurang lebih prosesnya sama ya untuk ubah nama. Jadi dicari dulu, kemudian kalau ketemu dimasukkan nama yang baru. Ya, kurang lebih sama, tinggal di modifikasi. Baik, saya kira itu contoh aplikasi yang kita buat di mana menggabungkan ya dalam aplikasi ini menggabungkan dua fitur tambahan sesuai dengan materi yang kita bahas di kelas yaitu sorting dan searching ya. Jadi di aplikasi ini sudah ada fasilitas atau menu untuk mengurutkan data barang, kemudian juga bisa kita eh, tambahkan pula menu untuk mencari ya, mencari data barang. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Untuk eh, aktivitas belajar selanjutnya nanti silahkan dilihat ya. Silahkan dilihat di learning ilmu 2. eh Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas silahkan nanti disampaikan di grup atau ditulis di kolom komentar. Silahkan dipraktekkan ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Selamat belajar, selamat berlatih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.